Assalamualaikum Mbah, kembali lagi channel Auto Painter. Nah, pada kesempatan kali ini ada Vario 150 saya ini Mbah, di depan saya ini. Saya mau apa? Yaitu saya mau memberikan sedikit tutorial, meskipun sedikit tapi sangat bermanfaat Mbah, agar motor Vario saya ini lebih enak dan lebih awet di masa yang akan datang Mbah. Jadi gimana caranya? Yaitu sangat simpel Mbah, yaitu judulnya ini sesuai judul yang saya tulis di thumbnail, yaitu melepas selang hawa atau selang uap dari oli motor Vario saya ini, yang awalnya masuk ke dalam intake melalui filter udara ini, nanti kita lepas dan kita buang ke udara bebas. Nah, sebelum itu kita buka dulu ya Mbah, biar tahu selang hawa itu yang sebelah mana. Oke, saya buka dulu ya Mbah, ini box filternya. Nah, ini Mbah, box filternya sudah terbuka. Nah, ini box filternya. Dan ini sudah saya lubangi biar udara lebih cepat masuknya ke dalam intake. Nah, kemudian ini filter udaranya, ya ampun sudah kotor sekali. Nah, ini Mbah, lihat Mbah. Terlihat Mbah, ada basah ini. Ini ada basah ini, nah ini kan kering, nah ini kan basah, nah ini basah, nah ini basah, nah ini apa ini, berminyak ini Mbah. Lah, lubang ini Mbah, lubang ini yang dimaksud yaitu sebagai lubang selang hawa pada motor Vario saya ini Mbah. Nah, berarti selangnya itu ini, nah ini selangnya, nah ini selangnya. Dan ini menuju ke sini. Sebelum membahas lebih jauh tentang melepas selang hawa, kita harus tahu dulu apa itu selang hawa. Nah, selang hawa pada motor Vario saya ini mirip atau sama dengan selang hawa yang ada di Painter itu Mbah, sistemnya. Yang kalau di Painter kan sudah saya juga buat kan Mbah, video tentang pelepasan selang hawa untuk menambah power pada mesin. Kalau di Painter itu sudah saya lepas dari lama, kalau di Vario saya ini belum. Nah, jadi selang hawa itu adalah selang ini, selang hawa ini, yaitu selang yang menghubungkan antara ruang oli menuju ke intake ini. Kenapa kok ada selang hawa? Nah, selang hawa itu fungsinya yang pertama, yang paling basic itu yaitu sebagai selang pernapasan mesin. Maksudnya gimana? Yaitu diketahui kan mesin kan ketika mesin berjalan kan piston bergerak naik turun kan Mbah. Nah, ketika piston bergerak naik, yang terjadi pada ruang oli atau ruang karter mesin itu akan terjadi kevakuman udara yang dimana akhirnya menyedot udara dari luar untuk masuk ke dalam ruang karter tersebut atau ruang oli, agar shaker atau piston bisa bergerak naik dengan bebas. Nah, begitu juga ketika piston bergerak turun. Nah, ketika piston bergerak turun akan terjadi yang namanya tekanan udara semakin tinggi, sehingga perlu adanya selang hawa untuk mengeluarkan tekanan udara tersebut sehingga piston bisa bergerak ke bawah dengan mudah, tidak terhambat. Begitu Mbah. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penyalur uap oli dari ruang oli menuju ke luar. Kalau pada kendaraan zaman dulu itu selang hawa itu diarahkan keluar ke udara bebas. Nah, tapi karena adanya aturan tentang emisi, pembatasan emisi, sehingga udara dari ruang oli dimasukkan ke dalam intake mesin, yang dimana kalau pada Vario saya ini melalui filter udara atau ruang filter udara, box filter udara ini Mbah. Pada proses mesin berjalan, nah itu nanti ada oli yang suhunya akan semakin panas, yang dimana oli tersebut jika semakin panas akan menguap. Proses penguapannya tersebut perlu dikasih selang hawa agar udara panasnya atau uapnya itu bisa keluar. Jika tidak ada selang hawa, pasti akan sangat-sangat panas Mbah di dalam mesinnya itu, di dalam ruang olinya itu, yang ada olinya itu akan semakin panas sekali Mbah. Makanya ada selang untuk mengeluarkan panas dan hawa uap dari oli tersebut Mbah. Tapi karena ada aturan emisi, pembatasan emisi, yang dimana emisi dari kendaraan bermotor itu harus dibatasi agar tidak meracuni lingkungan atau agar ramah lingkungan kan Mbah. Makanya ini dibalikkan kembali menuju ke intake agar disedot lagi menuju ke mesin. Jadi tujuannya awal itu karena apa kok selang hawa diarahkan ke intake atau masuk lagi ke mesin, agar untuk mengurangi emisi. Sudah itu saja Mbah. Nah, mungkin memang setelah digunakan selang hawa masuk ke dalam mesin yang awalnya adalah untuk mengurangi emisi, tapi ternyata ada manfaat-manfaat lain. Misalnya seperti jika uap oli masuk ke dalam mesin, nanti kan akan membasahi selang-selang atau pipa intake ini Mbak. Ini kan pipa intake ini. Nah, ini pipa intake yang akan membasahi sekeliling dari pipa intake
atau bahkan di TB akan membasahi sekeliling di TB. Agar apa? Agar debu-debu yang lolos dari filter udara ini yang masuk ke dalam mesin bisa menempel di dinding-dinding dari TB atau dinding-dinding dari filter udara ini. Nah, itu salah satu manfaat dari selang hawa yang dimasukkan ke dalam intake. Nah, tapi itu ibaratnya seperti menyelesaikan masalah dengan masalah, Mbak. Jadi masalah satu selesai, emisinya selesai, tapi menambah masalah baru yaitu TB cepat kotor, TB gampang kotor, yang dimana biasanya kan sering lihat kan Mbah, TB itu kan sering diservis harusnya kan Mbah, karena pasti di TB itu kotor. Nah, salah satu penyebab kotor di TB itu yaitu adanya selang hawa yang masuk ke dalam intake yang dimana membawa uap poli menempel di TB. Uap poli yang menempel di TB itu akan menangkap debu-debu kotoran yang ada yang lolos dari filter udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, jadi kan TB-nya jadi kotor kan Mbah. Jadi kurang efektif sebenarnya Mbah kalau dari sudut pandang saya. Seperti itu tadi Mbah, ibaratnya menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Nah, itu tadi. Jadi kan akan lebih baik jika kalau dari sudut pandang performa motor ya Mbak. Kalau dari sudut pandang performa motor itu selang hawanya ini dilepas ke udara bebas, tapi TB-nya juga tetap rajin dibersihkan. Nah, itu kan akan lebih baik kan Mbak. Nah, jadi kalau untuk dari sudut pandang lingkungan memang ini seharusnya dimasukkan ke dalam intake, tapi kalau dari sudut pandang performa mesin, selang hawa ini harusnya dilepas ke udara bebas agar mesin lebih awet, lebih bersih kalau dan nanti jangka panjangnya mesin akan lebih awet Mbah, karena sudah bersih, tarikan tetap normal, tidak ada penurunan performa dari penumpukan kotoran yang ada di dalam mesin. Dan juga ini kan panas kan Mbah, suhu dari uap poli ini. Nah, yang dimana padahal pada udara yang disedot menuju ke intake ini sangat membutuhkan udara yang dingin. Makanya kadang kan ada yang namanya intercooler itu Mbak dalam mobil, yang untuk mendinginkan udara yang masuk ke dalam intake agar udara tersebut semakin dingin. Jika semakin dingin, udara tersebut akan semakin memadat molekul-molekulnya, yang dimana akan semakin banyak membawa oksigen, yang dimana oksigen itu adalah bahan bakar utama untuk dalam proses pembakaran. Nah, jadi seperti itu Mbah. Dari sudut pandang performa mesin, selang hawa harusnya dilepas, tapi kalau dari sudut pandang lingkungan, selang hawa harusnya dipasang gitu Mbah. Nah, untuk kali ini saya mau melepasnya Mbah, melepas selang hawa agar tidak masuk ke dalam intake lagi. Oke. Nah, jadi karena posisinya sangat sempit Mbah, kan selangnya ada di sini. Nah, itu ternyata saya perlu membuka ini dulu Mbah, membuka joknya dulu. Jadi saya buka dulu aja Mbah, biar nanti bisa dari atas masangnya gitu Mbah. Melepasnya maksudnya, biar bisa dari atas karena lebih leluasa. Nah, kalau untuk membuka joknya lewat sini Mbah, ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka, dan itu dibuka. Jadi setelah itu terbuka, tinggal diangkat aja Mbah nanti joknya, oke? Nah, setelah joknya terbuka Mbah, sudah terlihat dengan sangat jelas Mbah. Yang mana selang hawa ya, itu yang ini Mbah. Ya, ini selang hawa, ini selang intake, pipa intake yang menuju ke TB, menuju ke mesin. Ya, yang ini selang hawa atau selang pernapasan mesin. Ini selang dari intake. Ini menuju ke kalter oli Mbah. Jadi tempat wadah oli yang dimana nanti uap oli akan keluar lewat sini. Uap oli lewat sini dan masuk ke intake. Nah, ini yang di painter saya itu saya lepas Mbah, dan akan saya lepas juga pada vario saya ini Mbah. Tapi perlu diperhatikan Mbah, sebelum melepas selang hawa itu perlu diketahui dulu bagaimana cara mengatur selangnya Mbah. Jadi selangnya itu harus tetap mengarah ke bawah, tidak terlalu rendah dari jalan dan tidak terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi nanti uap oli itu yang kadang membawa oli juga, itu bisa muncrat kemana-mana ke mesin. Jadi mesinnya kotor, bukan mesin sih, jadi dari area sini loh Mbah. Jadi bisa muncrat kemana-mana, bisa kotor. Nah, kalau untuk terlalu bawah nanti air bisa masuk Mbah. Jadi harus diketahui, jadi selang hawa itu harus vertikal ke bawah gini Mbah, biar air tidak bisa masuk dan oli bisa turun dan tidak mengotori motor Mbah. Jadi seperti itu. Jadi coba kita lepas dulu Mbah selang hawanya. Ini kita lepas, kita buka klemnya ini. Kita buka klemnya. Setelah kita buka klemnya, kemudian kita lepas selangnya, kita tata agar tidak mengotori mesin Mbah. Nah, ini Mbah. Nah, ini selang hawanya. Selang hawa sudah terlepas. Selang hawa sudah terlepas. Ini sudah saya lepas juga dari dudukan-dudukannya ini, dari penjepitnya. Nah, ini sudah bebas. Nah, tinggal kita arahkan kemana. Nah, coba kita cek aja Mbah, lebih penak yang mana Mbah. Tapi yang penting harus mengarah ke bawah. Coba saya tata dulu ya Mbah. Nah, ini Mbah sudah terpasang semua. Nah, ini selang hawanya sudah saya arahkan ke bawah.
tadi kan awalnya ke sini. Lah, ini sudah saya tutup menggunakan selang usus buntu, Mbah, kalau di sini namanya. Nah, ini selang usus buntu saya tutup, yang biasanya sama kayak yang ada di sini, Mbah, di box filter. Nah, ini sama kayak gini. Dibeli di toko motor ada murah 4.000. Nah, ini saya pakai kabel tis, soalnya ternyata kebesaran, Mbah, selang usus buntunya. Jadi klemnya kurang kecil. Jadi saya pakai kabel tis biar bisa lebih rapat. Nah, kalau yang ini sudah saya arahkan ke bawah. Nah, akhirnya menuju ke sebelah kiri ini. Nah, ini menuju ke sebelah sini. Kenapa kok saya arahkan ke kiri? Karena di kanan ada knalpot, Mbah. Samarnya nanti jika waktu pakai jalan kena knalpot meleleh, Mbah, karetnya. Jadi ya ini saya arahkan ke bawah aja, kemudian saya kancing menggunakan kabel tis agar tidak bergerak kemana-mana, Mbah. Agar tetap di sini aja. Ya, biar anteng gini kan, Mbah. Dan ini bisa keluar lancar. Coba kita nyalakan, Mbah. Kita lihat bagaimana apa yang keluar dari sini, Mbah. Oke. Nah, ini kalau suara cis itu suaranya dari sini, Mbak, dari intake. Karena nggak ditutup jadi nyedot terus, jadi bunyi gitu. Nah, kalau yang ini keluar anginnya, Mbak. Nah, itu kan kelihatan, Mbak, ada angin yang keluar. Nah, itu tadi, Mbah. Jadi ada angin yang keluar, Mbah, ini dari tempat penampungan oli, Mbah, dari karter oli. Nah, itu. Jadi selang hawa yang awalnya ke sini yang bikin ini basah, kan basah ini, Mbah. Kelihatan, Mbah, berminyak ini. Nah, ini berminyak. Nah, ini biar nggak seperti ini lagi, biar udara dari oli ini, dari uap oli ini, selang hawa, selang penampasan mesin ini tidak masuk ke intake, kita buang ke bawah gini, Mbah. Seperti motor-motor zaman dulu kan juga dibuang ke bawah seperti ini, Mbah. Jadi kan untuk motor-motor baru biasanya yang dipakai, yang diarahkan ke dalam intake untuk mengurangi emisi. Di satu sisi dapat mengurangi emisi, tapi mengurangi performa mesin, Mbah. Nah, kalau di keluar gini, performa mesin jadi normal lagi, Mbah. Mesin jadi lebih bersih, dan untuk jangka panjangnya mesin jadi lebih awet, gitu, Mbah. Meskipun ada resiko mencemari lingkungan. Nah, tapi karena dari sudut pandang saya ini untuk menaikkan performa mesin, jadi saya buang ke bawah, Mbah. Kenapa kok pertimbangan saya seperti itu? Karena motornya ini bisa tahan lama. Jadi saya rakit dulu, Mbah, ini semua protolan ini saya pasang dulu semua, oke. Nah, ini, Mbah, sudah terpasang, sudah rapi, sudah terpasang, dan ini joknya juga sudah terpasang. Dan ini, Mbah, selang hawanya tadi yang saya buang ke bawah. Nah, ini cukup rapi kan, Mbah. Selangnya ke atas, menuju ke dalam ini. Dan ini saya kancing menggunakan kabel tis agar tidak bergerak-gerak. Dan juga saya arahkan ke kiri ini agar tidak mengenai knalpot, Mbah. Dan ini nanti harus sering dicek, Mbah, apakah ini tersumbat kotoran, Mbah. Kalau tersumbat kotoran kita harus rutin bersihkan, Mbah, ini. Kita harus rutin bersihkan agar tidak tersumbat. Soalnya selang hawa itu penting, Mbah. Jadi harus rajin kita bersihkan, ya. Cara membersihkannya bisa dengan disogrok-sogrok gini sampai udaranya keluar lagi, atau dibuka dari jok, kemudian dilepas selangnya, kemudian dibersihkan, Mbah. Jadi selang hawa yang fungsinya untuk menyalurkan uap oli ke dalam intake, saya lepas ke udara bebas agar intake, kemudian mesin, TB tidak kotor, Mbah, karena kena uap oli. Dan juga udara yang masuk ke mesin agar dingin, Mbah, tidak panas dari uap oli ini. Nah, uap oli ini saya buang ke udara bebas. Tidak ada efek samping, tidak ada efek negatif. Yang ada hanyalah emisi saja, Mbah. Kita jadi membuang emisi ke udara bebas. Tapi itu sangat kecil. Buat yang nanya apakah nggak masuk air, tidak akan masuk air. Karena ini kan tinggi kan, Mbah. Jadi sekitar segini tadi selang hawanya. Jadi kalau airnya nggak sampai segini, harusnya aman, Mbah. Nggak sampai misal airnya cuma segini terus masuk, terus kemudian naik kan nggak bisa. Soalnya ini kan udaranya dihembuskan keluar kan, Mbah, tidak nyedot, jadi aman. Seperti knalpot. Jadi meskipun ini terendam air, pasti akan tetap keluar karena ini mengeluarkan angin, Mbah, mengeluarkan udara.
Jadi tidak masalah, aman. Nah ini kalau yang buat tanya-tanya rasanya gimana apakah tarikan semakin enteng. Nah itu kalau dari selang hawa yang dibuang ke luar ini efeknya jangka panjang Mbak. Jangka panjangnya yaitu apa? Jika tidak ada uap oli yang masuk ke dalam mesin akan lebih bersih. Jika lebih bersih kan tarikan jadi lebih enteng. Tarikan jadi lebih enteng, performa lebih normal, lebih seperti semula, seperti baik lagi performanya. Karena tidak ada kotoran yang menghalangi, tidak ada kotoran yang mengganggu di dalam mesin. Juga udara yang masuk ke dalam mesin jadi lebih dingin. Nah itu juga akan membantu tarikan semakin enteng karena oksigen yang masuk ke dalam mesin jadi lebih banyak. Yang dimana oksigen itu adalah bahan dari pembakaran, selain dari bensin. Nah jadi saran saya ini sangatlah penting dilakukan karena efeknya jangka panjang. Dan tidak ada efek negatif sama sekali terhadap mesin kecuali yaitu emisi lingkungan saja Mbak itu. Dan emisinya kan sangat kecil Mbak dibanding pabrik-pabrik batu bara dan lainnya yang ada di Indonesia yang besar-besar itu Mbak. Jadi gitu dulu Mbak. Dan jadi selesai seperti ini atau coba kita nyalakan sekali lagi. Oh ya. Dan mungkin segitu dulu Mbak tips sederhana kali ini. Meskipun sederhana tapi sangat bermanfaat Mbak untuk motor jenengan. Biar lebih awet dan lebih enak tarikannya, performa kembali normal lagi Mbak. Segitu dulu Mbak dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.